Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudih wa man ahyaha sunnatah wa salaka sabilah wa nahaja manhaja wa jahada lillahi haqqa jihadi. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah SWT untuk senantiasa mengabdi kepadanya, senantiasa beraktivitas demi kelangsungan hidup kita dan memberikan manfaat bagi sesama manusia. Dan juga di kesempatan ini kita diberikan anugerah oleh Allah SWT untuk bertemu kembali dalam program Ngabar, kajian kitab Ihya Ulumuddin, dan insya Allah pada sesi ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, yaitu tentang ma'rifatullah. Sebelumnya kita membahas tentang ma'rifah zatillah, bagaimana kita mengenal zat Allah SWT lebih dalam, lebih jauh, dan lebih dekat. Kemudian kita pada kesempatan ini akan mengenal sifat Allah. Akan mengenal sifat Allah, seperti apa sifat Allah, apa saja sifat-sifatnya, dan yang paling penting adalah bagaimana implementasi dari pengetahuan kita, pengenalan kita tentang sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kedepannya kita akan membahas setelah sifat Allah, membahas tentang af'al Allah SWT, perbuatan Allah SWT. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita mesti membahas tentang zat Allah, sifat Allah, kemudian af'al Allah? Pemirsa yang berbahagia, kita sebagai manusia tentunya sangat manusiawi ketika kita sedih, gundah, gelisah. Tidak semua apa yang kita harapkan itu tercapai seketika. Tidak semua apa yang kita doakan diijabah oleh Allah SWT seketika itu juga. Kadang Allah menguji kita karena Allah lebih mengetahui apa yang baik bagi kita. Kadang apa yang kita harapkan tidak diwujudkan ketika itu, tapi akan diwujudkan nanti di masa depan. Nah, namun respon dari kita sebagai manusia, ada manusia yang ketika keinginannya tidak tercapai, stres. Ketika apa yang diharapkannya tidak terwujud, frustasi. Selalu dibingungkan oleh masa depannya. Selalu ada was-was tentang apa yang ingin dia berikan untuk teman-temannya, keluarganya, karyawannya, dan sebagainya. Selalu mengkhawatirkan tentang bisnisnya, tentang usahanya, dan sebagainya. Kita manusia memang diciptakan punya naluri semacam itu, perasaan sedih, senang, gundah, was-was, dan sebagainya. Akan tetapi ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam, maka kesedihan yang kita rasakan tidak akan berlarut. Was-was yang ada dalam hati kita mungkin ada seketika itu saja. Setelah itu ketika kita merenung ayat-ayat Allah, merenung tentang kebesaran Allah, itu akan hilang. Kenapa? Karena kita yakin Allah SWT akan memberikan jalan keluar. Coba simak bagaimana Allah SWT di dalam Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita tentang kemahabesarannya, tentang kemahebatannya, kekuasaannya. Bagaimana Allah SWT memiliki sifat ilmu, memiliki sifat kudrah, memiliki sifat iradah, sifat hayat, dan sebagainya. Yang semuanya akan memberikan solusi bagi kita, ketenangan hidup bagi kita ketika kita memahaminya. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah imam besar di zamannya. Semua orang yang memiliki masalah itu istisyar pada beliau, konsultasi kepada beliau, ingin memecahkan bagaimana masalah hidupnya. Karena beliau punya ilmu ma'rifat, al-arif billah, mengenal Allah lebih dalam, lebih jauh dibandingkan yang lainnya. Ada yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, min aina utiyal khalq?" Wahai Imam, dari mana manusia itu bisa mengeluh? Kenapa manusia bisa mengeluh? Kenapa manusia bisa resah, gundah, stres, dan sebagainya? Kemudian sang imam menjawab, "Likillatir ridha billah." Karena manusia itu sedikit keridoannya kepada Allah. Artinya kurang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kurang ridho, tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dilanda kegundahan, resah, akhirnya banyak mengeluh dan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sang imam ditanya lagi, walima kilatir ridho billah, dan kenapa manusia itu bisa tidak ridho dengan ketetapan Allah? Sang imam menjawab, likillati ma'rifatihi billah, karena dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal sifat-sifat Allah. Dia tidak mengenal perbuatan Allah. Kenapa Allah memperhatikan dia? Kenapa Allah SWT menakdirkan dia seperti itu? Kenapa doanya belum diijabah? Kenapa harapan-harapannya belum dipenuhi? Ya. Jadi seperti itu. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri menjelaskan kepada kita, menekankan kepada kita akan urgensi atau pentingnya bagaimana kita mengenal Allah SWT supaya kita tidak banyak mengeluh dalam kehidupan ini. Supaya hati kita tenang, pikiran kita tentram, jiwa kita selalu sejuk, damai karena dekat dengan Allah SWT. Rabi bin Husaim, perhatikan, catat, hafalkan. Ya. Beliau mengatakan ada ungkapan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, menjelaskan dan menetapkan ya. Beliau mengatakan, Rabi bin Husaim ya, beliau mengatakan, innallaha qada ala abdihi annahu idza amana hada ya. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan kepada hambanya ketika idza amana hada, ketika hambanya beriman, yakin dengan seyakin-yakinnya akan ketetapannya, takdirnya, keyakinannya dengan Allah SWT, hada, Allah SWT akan memberikan petunjuk baginya, bimbingan baginya ya. Dan Allah SWT berfirman, alam yakulillah ta'ala, kata beliau, Allah SWT berfirman, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Jadi hatinya akan diberikan petunjuk, penjelasan, pencerahan, dan bisa mengurai segala kerumitan yang ada di dalam pikirannya, jiwanya, sehingga dia tidak lagi mengeluh terhadap masalah-masalah yang dia hadapi. Kemudian wa iza aqrada akhlafa wa jazah, dan ketika hambanya menginfakkan hartanya, maka Allah SWT akan menggantinya dan akan memberikan pahala baginya. Alam yakulillahi ta'ala wa man yukridullaha qardan hasanah yudha'ifhu ya, wa yaghfir lahu ya. Barang siapa di antara hambaku yang menginfakkan hartanya, bersedekah, mengeluarkan zakat, membantu orang yang membutuhkan, maka Allah SWT akan akhlafah, akan menggantikannya, akan bahkan yudha'if ya. Yudha'if artinya melipat gandakan apa yang dia belanjakan dari hartanya itu, atau apa yang dia infakkan dari hartanya itu, bahkan memberikan pahala baginya, mengampuni dosanya. Kemudian wa iza da'a ajaba, dan ketika hambaku berdoa kepadaku, maka Allah SWT akan mengijabah doanya, mengabulkan doanya. Alam yakulillah ta'ala, bukan Allah SWT berfirman, ketika hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat ya. Ujibu da'wata da'i ya. Aku akan mengabulkan setiap doa yang dipohonkan kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Ketika ada hambaku yang berdoa, sesungguhnya aku dekat, qarib, ujibu da'wata da'i idza da'a. Kemudian selanjutnya wa iza tawakal kafa ya. Ketika hambaku bertawakal, kafa fahuwa kafin ya, maka Allah akan menjaminnya, Allah akan menolongnya, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Maka dengan 4 hal tadi kita bisa meyakini dalam diri kita, tidak ada yang perlu kita cemaskan. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita. Allah telah menjamin kehidupan kita. Ya, Allah telah menjamin setiap apa yang akan kita pintakan, maka akan dipenuhi Allah SWT. Baik. Nah, sekarang bagaimana Imam Ghazali membimbing kita ya, supaya kita lebih dekat dan mengenal tentang sifat-sifat Allah SWT. Ya. Di
Di sini beliau mengatakan al-ilmu bi sifatillahi ta'ala wa madarhu ala asyrati usul, ya. Bagaimana kita mengetahui sifat Allah SWT, ya, atau ilmu tentang sifat Allah SWT, dan di sini ada 10 usul. Kita di sesi ini akan jelaskan 5 usul dulu, ya. Al-asul awal, yang pertama, prinsip yang pertama, al-ilmu bi anna sani al-alam qadir, ya. Kalau kemarin sesi sebelumnya kita meyakini Allah itu sani, Allah pencipta alam ini. Pada bab ini, sesi ini kita harus meyakini bahasanya yang menciptakan alam ini adalah qadir, ya. Bahasanya Allah yang menciptakan alam ini memiliki sifat qadir, memiliki kudrah, kekuasaan, maha berkuasa, ya. Wa annahu ta'ala fi qawlihi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bagaimana dalam firman-Nya, wa huwa ala kulli syai'in qadir shadiqun, ya. Ketika Allah SWT berfirman wa huwa ala kulli syai'in, Allah ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Perkataan Allah Subhanahu wa taala ini atau firman Allah ini shadiq, benar, ya. Sederhana seperti ini, ya. Kata Imam Ghazali, kalau ada pakaian, ya, pakaian dijahit dengan rapi, ya, dibordir dengan bagus dan sebagainya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya pakaian ini dibuat oleh orang mati, tentu tidak masuk akal. Atau dibuat oleh orang hidup, ya, manusia hidup, tapi dia tidak punya kemampuan untuk membordir, untuk menjahit dan sebagainya, itu juga tidak masuk akal. Pasti jawaban yang benar adalah pakaian itu dibuat oleh orang yang mahir, yang teliti, yang punya seni dan sebagainya, ya. Begitu juga ketika kita melihat alam ini, ya. Ketika melihat alam ini penuh dengan keseimbangan, keteraturan, keindahan, matahari bergerak, ya, dengan teratur, bulan, bumi, planet-planet yang lainnya juga bergerak dengan teratur. Itu menandakan bahwasanya pencipta alam ini adalah zat yang maha kuasa. Fa innahu anna sani al-alam qadir, ya, bahasanya pencipta alam ini maha kuasa. Kemudian prinsip yang kedua, al-ilmu bi annahu ta'ala alimun bi jami'il mawjudat, ya. Ilmu atau pengetahuan bahwasanya, ya, Allah SWT alim, maha mengetahui, bi jami'il mawjudat. Apa yang diketahui? Semuanya. Segala sesuatu yang ada di alam ini diketahui Allah SWT. Tidak ada semut yang bersembunyi di balik bebatuan kecuali diketahui Allah SWT. Tidak ada daun yang jatuh dari pohonnya di kegelapan malam kecuali diketahui oleh Allah SWT. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan Allah SWT memiliki mafatihul ghaib, ya, kunci-kunci ghaib, ya, kunci-kunci atau rahasia kegaiban, itu Allah mengetahuinya. La ya'lamuha illahu, ya, yang tidak diketahui kecuali Allah SWT, ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ya. Daun yang jatuh di kegelapan malam atau di siang hari atau kapanpun, walaupun selai daun, itu diketahui Allah SWT. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Perhatikan, Allah SWT mengetahui yang tersembunyi, mengetahui yang terbuka, yang terang dan sebagainya. Bahkan dalam surat Hud dikatakan Allah SWT mengetahui, ya, bayi yang ada di dalam kandungan, apakah perempuan atau laki-laki, apakah sempurna atau tidak, ya. Allah mengetahuinya, ya. Mengetahui ucapan kita, ya, baik yang kita lafazkan atau yang diucapkan oleh hati kita, ya. Allah mengetahuinya, ya. Makanya ketika kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi atau yang terang, maka ini yang harus membuat kita semakin diawasi oleh Allah SWT. Tapi di sisi yang lain, ini juga yang harus membuat kita semakin optimis, ya. Ketika kita dicaci orang, dilecehkan orang, Allah mengetahui niat kita. Ketika kita menasihati orang, tidak menerima nasihat kita, malah diejek, diingkari, dijauhi, Allah mengetahui isi hati kita, niat kita.
Allah mengetahui mana yang benar, mana yang tidak. Ya. Kita harus yakin itu. Ketika kita punya keinginan dan belum bisa diungkapkan kepada orang-orang, hanya yang mengetahui itu hanya Allah saja, maka Allah mengetahuinya. Pegang itu, ya. Pegang itu erat-erat supaya kita apa? Supaya kita optimis dengan apa yang kita harapkan, ya. Supaya kita punya harapan-harapan besar, ya, kepada Allah SWT. Allah mengetahui segala keinginan kita, ya, segala cita-cita kita, ya. Maka bangunlah hubungan yang kuat, ya, dengan Allah SWT. Bahkan dalam ayat lain surat Yunus, wa ma ya'zubu an rabbika min misqala dzarratin fil ardi wala fis sama, ya. Tidak ada yang melalaikan Allah SWT, ya. Sekecil zarrah, sekecil atom, ya, baik di langit ataupun di bumi, tidak ada yang bisa melalaikan Allah SWT. Allah mengetahuinya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ya. Allah SWT mengetahui, ya. Allah SWT yang menciptakan alam ini, yang menciptakan mereka, hatta yang menciptakan orang-orang non-Islam, orang-orang kafir, orang-orang yang ada di luar agama ini, yang misalkan, ya, mencaci agama ini, Allah mengetahuinya, ya. Maka jangan putus asa, jangan lemah hati, jangan lemah keinginan. Terus lanjutkan dakwah, terus lanjutkan amal kebaikan. Insya Allah semuanya diketahui Allah SWT dan ada dalam catatan Allah SWT. Ya. Yang ketiga, al-ilmu bikaunihi azza wa jalla hayyan, ya. Yaitu ilmu tentang bahwasanya Allah SWT itu hayy, la yamut, ya. Allah SWT hidup, mengawasi kita. Kenapa? Fa inna man thabata ilmuhu wa qudratuhu, ya, thabata bid-darurati hayatihi. Karena yang telah sabit, telah tetap ilmunya, tetap kudrohnya, sabata bid-darurati hayatuhu, ya. Sabata hayatuhu, artinya kehidupannya juga telah tetap, ya. Karena nggak mungkin ada orang alim, ya, dia tidak punya kehidupan, dia tidak punya nyawa, ya. Disebut alim itu karena dia memberikan manfaat pada orang, mampu menyingkapkan segala yang tersembunyi, ya. Maka dia disebut alim, ya. Dan harus ada nyawa seperti itu, ya. Begitu juga disebut qadir, ya, karena dia punya nyawa, ya. Kalau tidak punya nyawa, ya, manusia pun yang dia alim, sudah tidak ada nyawanya, paling yang dikenal itu adalah dulu ketika hidup dia memberikan manfaat, menyampaikan ilmunya dan sebagainya, ya. Nah, maka kita harus meyakini Allah itu hayy. Makanya dalam ayat lain, ya, Allah SWT berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, ya. Hendaklah kalian bertawakal kepada Allah yang maha hidup, 'alal hayyi, ya, kepada Allah yang maha hidup. Kenapa? Karena ketika kita yakin Allah itu maha hidup, maka segala kehidupan kita itu adalah optimis. Semua, ya, yang kita rasakan adalah ketenangan batin, ketentraman jiwa. Karena ada yang menjamin di luar sana. Ada yang menyertai kita, ada yang membimbing kita, ada yang akan memberikan solusi bagi permasalahan kita. Ada yang akan menyembuhkan penyakit kita. Allah hayy, hidup. Ya, ketika Allah hayy, ketika kita meyakini Allah itu hidup, maka doa-doa kita pun akan diijabah oleh Allah SWT. Ya. Kemudian dalam ayat lainnya yang sangat populer, ya, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Ya. Allah itu al-hayyu al-qayyum. Ya. Al-hayy artinya apa? Maha hidup. Al-qayyum, nah ini sangat jeli sekali para ulama menafsirkan al-qayyum. Ya. Al-qayyum itu artinya yang maha berbuat, terus berbuat, memberikan kebaikan bagi makhluknya. Al-qayyum, Allah tidak pernah berhenti berbuat. Ya. Allah tidak pernah berhenti berbuat. Makanya para ulama menafsirkan al-qayyum qaimun, ya, bi af'alihi li idarati syu'unika ala akmali wajhin, ya. Artinya Allah SWT terus berbuat, dawamul fi'li, senantiasa berbuat, memberikan kebaikan, kemaslahatan bagi kita untuk memelihara kehidupan kita, memelihara kehidupan makhluknya, ya, ala akmali wajhin, dengan penuh kesempurnaan, ya. Jadi kita meyakini Allah itu hayy, ya.
Allah maha hidup. Kemudian yang keempat, al-ilmu bikaunihi ta'ala muridan li'af'alihi fala mawjuda illa wa huwa mustanidun ila masyiatihi, ya, wasadirun an iradatihi, ya. Allah Subhanahu wa taala maha memiliki iradah. Kita harus meyakini itu dan mengetahui itu, bahwasanya apa yang terjadi pada kita, ya, apa yang menimpa diri kita itu ada pada kehendak Allah SWT, sudah ditentukan oleh Allah SWT, ya. Jadi jangan kecewa, jangan frustasi. Misal mohon maaf, ketika kita ditakdirkan oleh Allah SWT, bisnis kita ambruk, ya, rugi, gulung tikar, Allah mengetahuinya. Allah juga menghendakinya. Kok bisa Allah menghendaki itu? Ya mungkin itu ada kebaikan bagi kita. Karena Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Tapi selanjutnya diserahkan kepada kita. Ketika kita ditimpa seperti itu, gulung tikar, ya, ambruk dan sebagainya, kita akan kemana? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tawakal kepada Allah atau frustasi karena memiliki semacam pikiran, ya, khayalan-khayalan di mana ya seakan-akan tidak ada jalan keluar, tidak akan ada yang membantu dan sebagainya, ya. Atau kita akan kembali kepada Allah, ya, banyak berzikir, salatnya dikencangin, kemudian semakin berenung dalam kehidupan kita, bahwasanya semua diberikan Allah SWT, semua adalah kehendak Allah, semua milik Allah SWT, ya. Semua kita serahkan kepada Allah SWT. Dengan demikian Allah SWT memiliki segala apa yang ada di dalam hidup ini, di dalam alam ini, setiap apa yang terjadi pada kita, illa wa huwa mustanidun ila masyiatihi wasadirun an iradatihi, ya. Artinya semuanya ada dalam lingkup atau diketahui oleh Allah SWT dan ada dalam masyiahnya, kehendaknya, dan muncul dari iradahnya, ya, keinginan Allah SWT. Yang terakhir, al-ilmu bi annahu ta'ala sami'un basirun la ya'zubu an ru'yatihi hawajisud dhamir wa khafayal wahm wa tafkir, ya. Kita mengetahui bahwasanya Allah SWT itu sami', maha mendengar, basir, maha melihat. La ya'zubu an ru'yatihi hawajisud dhamir, ya, tidak ada yang melalaikannya dari pandangannya, dari pendengarannya, ya. La ya'zubu anhu misqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Itu dalam surat Yunus yang kita baca tadi. Sekecil apapun bisikan itu akan didengar Allah SWT. Bahkan bisikan yang ada dalam hati kita itu didengar Allah SWT, dilihat oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kita dengan mengetahui sifat-sifat Allah ini, Allah Maha Qadir, Allah Maha Halim, Allah Maha Hayy, ya. Allah juga memiliki iradah, Allah juga memiliki sama', ya. Allah juga maha mendengar, maha melihat. Dengan mengetahui sifat-sifat itu, kita semakin diawasi oleh Allah SWT. Kita semakin yakin Allah SWT dekat dengan kita, bersama kita, menyertai kita, membimbing kita, akan memberikan jalan keluar ketika kita ada dalam masalah, akan memberikan kita rezeki ketika kita sempit, ketika kita gulung tikar, ya. Akan memberikan ilmu yang luas, pengetahuan yang mendalam ketika kita merasa bodoh, akan memberikan kedamaian dalam jiwa kita ketika kita dilanda kesedihan, ketika kita dilanda was-was, cemas, dan gundah. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semakin didekatkan oleh Allah SWT. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan Engkau, kuatkanlah jiwa kami, komitmenlah kami dalam melaksanakan ajaran-ajaran Engkau. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.